Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Anggraini, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep tumbuh kembang anak usia dini dan juga selanjutnya dalam materi tumbuh kembang anak, kebutuhan anak, kehamilan dan perawatan janin, materi deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Selanjutnya adalah materi pemantauan tumbuh kembang anak usia dini, kemampuan nilai-nilai moral dan agama, dan yang terakhir adalah kemampuan nilai-nilai agama dan moral. Materi yang pertama yaitu adalah konsep tumbuh kembang anak usia dini. Pada materi ini membahas tentang perawatan ibu hamil mulai dari 0 bulan sampai dengan 9 bulan. Pada materi ini juga menjelaskan tentang perkembangan janin mulai dari 0 bulan sampai dengan kelahiran, yaitu berupa dari trimester pertama sampai dengan trimester ketiga. Pada materi ini juga menjelaskan tentang perawatan kehamilan, yang menjelaskan bagaimana tentang ciri-ciri kehamilan dan juga mengatasi masalah kehamilan seperti mual-mual, muntah-muntah, ataupun masalah-masalah lain yang ditimbulkan pada kehamilan seperti bengkak contohnya juga. Pada materi ini juga menjelaskan tentang tahap-tahap kehamilan seperti eksklusif dan juga membahas tentang ASI eksklusif, bagaimana manfaat ASI eksklusif tersebut untuk anak, dan nutrisi apa saja yang terkandung dalam ASI eksklusif pada anak tersebut. Pada kelompok 1 ini revisi yang harus dikoreksi. Kelebihannya, kelompok ini sudah bisa dapat menjelaskan materi dengan baik, menyusun materi dengan baik. Tetapi kekurangannya adalah pada kelompok ini pada bab perkembangan janin dari 0 bulan sampai dengan kelahiran, kelompok 1 ini tidak menampilkan gambar yang memperjelas setiap bulan atau per trimester, masing-masing trimester, sehingga orang sulit untuk mengenalinya dan juga memahami materi ini. Itu kelompok 2 membahas tentang konsep kebutuhan anak usia dini. Pada materi ini kelompok 2 menjelaskan tentang berisi tentang pengertian anak usia dini dan juga tentang masalah hak-hak anak usia dini seperti hak mendapatkan kasih sayang, hak-hak mendapatkan sandang, pangan, dan papan yang cukup, dan juga mendapatkan semua sumber informasi yang anak usia dini itu butuhkan. Dan pada bab ini juga kelompok 2 menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan anak usia dini, baik kebutuhan fisik, sosial, emosional, moral, dan juga kebutuhan kasih sayang. Pada bab ini juga kelompok 2 menjelaskan tentang efek kebutuhan yang tidak terpenuhi bagi anak usia dini, seperti contohnya pada kebutuhan gizi dan kebutuhan kasih sayang yang paling berpengaruh pada kebutuhan anak usia dini. Mengapa? Karena gizi dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini, karena pada masa anak usia dini, pada masa-masa ini anak sangat membutuhkan gizi yang cukup dan juga gizi seimbang sebagai penunjang dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Dan juga kebutuhan kasih sayang sangat berpengaruh. Mengapa? Karena
Pada masa ini anak sangat membutuhkan support dan kasih sayang kepada anak support dan kasih sayang dari orang tua dan juga guru serta teman-temannya untuk mendukungnya dalam proses pembelajarannya. Pada bab ini juga kelompok 2 menjelaskan tentang kebutuhan anak usia dini menurut Al-Quran dan juga ilmu kesehatan. Dengan menurut Al-Quran itu, dalam Al-Quran pada kelompok kedua ini dijelaskan tentang kebutuhan anak usia dini, yaitu kebutuhan makan, sandang, pangan, dan juga kebutuhan kasih sayang yang diajarkan kepada Rasulullah SAW dan juga kebutuhan bermain juga. Sedangkan kebutuhan kesehatan, anak usia dini membutuhkan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, dan juga makanan dengan gizi yang seimbang dan juga cukup, lingkungan fisik yang kebutuhan fisik yang sesuai, kebutuhan emosional yang sesuai. Revisi kelompok makalah ini, pemakalah sudah bisa menjelaskan mengenai secara rinci tentang kebutuhan anak usia dini. Kekurangan dalam pada makalah ini, anak kebutuhan pada bab kebutuhan anak, khususnya pada bab kebutuhan fisik, kebutuhan anak usia dini, di situ terdapat gizi anak usia dini. Nah, pemakalah kurang menjelaskan tentang gizi dalam kelompok kedua ini. Kekurangan pada makalah kelompok 2 ini pada bab tentang jenis-jenis kebutuhan anak usia dini, khususnya kebutuhan fisik anak usia dini, pemakalah menjelaskan mengenai gizi anak usia dini, tetapi pemakalah tidak menjelaskan tentang gizi apa saja yang dibutuhkan anak usia dini, berapa kadar gizi yang dibutuhkan untuk anak usia dini, seperti itu. Pada kelompok 3 ini mengenai materi kehamilan dan perawatan janin, pemakalah menjelaskan mengenai tentang perawatan ibu hamil dan juga tentang ciri-ciri kehamilan. Perawatan ibu hamil seperti gizinya, terus kasih sayangnya, sandangnya, papannya, dan pangannya juga. Dan ciri-ciri kehamilan seperti mual, muntah, perut membesar, kurang nafsu makan, dan lain-lain. Pada makalah ini juga pemakalah menjelaskan tentang perkembangan janin dari 0 bulan sampai dengan kelahiran. Pemakalah juga menjelaskan tentang perawatan kehamilan, apa saja yang dilakukan untuk merawat ibu yang baru hamil, baik kebutuhan fisik, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan gizinya, dan juga kebutuhan kasih sayangnya. Pemakalah juga pada bab ini juga menjelaskan tentang ASI eksklusif tentang manfaat ASI eksklusifnya sebagian kepada anak, dan juga zat-zat yang terkandung dalam ASI eksklusif yang sangat dibutuhkan oleh bayi. Pada kelompok ini, kelebihannya, pemakalah sudah mampu menjelaskan mengenai materi tentang kehamilan dan juga perawatan janin secara baik dan juga lengkap. Tetapi terdapat kekurangan, yaitu pada bab perkembangan janin dari usia 0 bulan sampai dengan kelahiran, itu pemakalah tidak menampilkan gambar sebagai penjelas untuk materi tersebut, sehingga pembaca sulit mengenali dan memahami materi tersebut dengan baik. Selanjutnya yaitu kelompok 4 membahas tentang deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Pemakalah menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara mendeteksi atau membangun nilai agama, nilai moral,
membangun fisik, motorik, kognitif, sosial, dan emosional anak usia dini. Pemakalan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengembangkan nilai agama pada anak usia dini, mulai dari mengajarkan anak untuk sholat, mengajarkan anak untuk membaca doa sehari-hari, mengucap salam, apabila bertemu baru mengucapkan salam, seperti itu. Maka juga menjelaskan tentang bagaimana cara melatih fisik anak usia dini, seperti mengajak anak untuk bermain di luar, playground, bermain bola, dan lain-lainnya. Pemakal juga menjelaskan bagaimana cara melatih motorik kasar dan halus anak usia dini, seperti melatih motorik halus anak usia dini dengan cara memberikan permainan yang dapat melatih motorik kasar dan halus anak usia dini, seperti permainan karet yang dapat melatih motorik kasar anak usia dini, seperti permainan congklak yang dapat melatih motorik halus anak usia dini. Nah, seperti itu. Makalah juga menjelaskan bagaimana cara melatih sosial emosional anak usia dini, mulai dari mengucapkan salam dan berbagi dan juga bersabar, seperti itu. Mengenai indikator pencapaian nilai moral, agama, sosial, dan emosional anak usia dini. Revisi untuk kelompok ini, kelebihannya pemakal sudah mampu menjelaskan mengenai tentang indikator tahap pencapaian motorik halus, kasar, sosial, emosional anak usia dini. Kekurangannya pada makalah ini pada pembelajaran nilai moral dan nilai agama, pemakalah tidak menjelaskan bagaimana cara metode terbaik untuk mengajarkan anak usia dini supaya dapat mengembangkan nilai agamanya tanpa merasa terpaksa dan membuat anak merasa nyaman dan senang akan pembelajaran nilai agama tersebut. Ini revisi pada kelompok keempat ini, kelebihannya maka pemakalah sudah mampu menjelaskan materi dengan baik dan juga memaparkan materi dengan baik. Kekurangannya pada indikator tahap pencapaian nilai agama, pemakalah kurang menjelaskan bagaimana metode pembelajaran nilai agama yang ditanamkan oleh anak usia dini supaya anak usia dini dapat menerima dengan baik dan dengan tanpa paksaan. Selanjutnya yaitu kelompok 5 tentang materi tentang pemantauan tumbuh kembang anak usia dini. Pada materi ini, pemakalah menjelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, mulai dari 0 bulan sampai dengan kelahiran. Pemakalah juga menjelaskan bagaimana tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sesuai masanya. Untuk revisi pada makalah ini, pada kelompok ini, kelebihannya pemakalah sudah mampu memaparkan makalah dengan secara baik dan benar. Kekurangannya pemakalah kurang menjelaskan sedikit banyak mengenai bagaimana cara memantau tumbuh kembang anak usia dini. Selanjutnya itu adalah kelompok 6 berjudul kemampuan nilai-nilai agama moral pada perkembangan anak usia dini. Pada makalah ini, pemakalah menjelaskan mengenai perkembangan nilai moral anak usia dini, bagaimana cara untuk mengajarkan moral pada anak usia dini, dan juga seperti mengajarkan saat bertemu atau saat masuk rumah, beretika dengan baik, berbicara dengan sopan,
Seperti itu. Untuk revisi makalah kelompok 5 ini, kelebihannya pemakalah sudah mampu menjabarkan mengenai kemampuan nilai-nilai moral anak usia dini. Pemakalah juga sudah mampu mencontohkan bagaimana nilai-nilai moral anak usia dini. Kekurangannya pada makalah ini, pemakalah tidak menjabarkan bagaimana cara pengajaran yang baik dan benar, serta juga pengajaran yang tepat untuk mengajar yang tepat untuk anak usia dini. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir yang membahas tentang kemampuan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Pada materi kali ini, pemakalah menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengajarkan nilai-nilai agama pada anak usia dini dan mengajar bagaimana juga mencontohkan dan menanamkan nilai-nilai agama pada anak usia dini. Revisi untuk makalah kelompok ini, kelebihannya pemakalah sudah mampu menjelaskan materi tentang bagaimana mengajarkan nilai-nilai moral pada anak usia dini. Kekurangannya, pemakalah belum mampu memahami atau kurang menjelaskan mengenai bagaimana cara menanamkan nilai moral itu sendiri pada anak usia dini. Baiklah, itulah resume materi kelompok 1-7 makalah deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini serta revisi kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.